Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2023 bagian ketiga. Semoga bermanfaat sebagai bahan referensi belajar dan semoga mendapat hasil yang maksimal. Langsung saja kita lanjutkan indikator selanjutnya, yaitu disajikan data hasil evaluasi pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Soal nomor 16. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM, yaitu 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa, kelompok ahli. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 yaitu B. Pembahasannya, pembelajaran remedial digunakan guru untuk pembelajaran indikator yang belum tuntas dengan menggunakan cara remedial atau jika seluruh kelas belum tuntas, remedial kelompok, jika sebagian saja yang belum tuntas, atau remedial individual. Pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret, sehingga mudah dipahami. Pada kasus di atas, proses persendian tidak mudah diamati, maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan. Guru meminta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa merumuskan pernyataan atau masalah untuk selanjutnya melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan pesawat sederhana yang tersedia dalam laboratorium pelajaran. Berdasarkan gambar tersebut, siswa akan mengidentifikasi unsur-unsur tuas dan jenis tuas pada tangan manusia yang memegang beban W. Kemudian soal nomor 17, hasil penilaian harian materi cermin dengan KKM 75 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 20 siswa mendapat nilai di bawah 75. Kemudian yang kedua, sebanyak 3 siswa mendapat nilai di atas 75. Artinya 3 siswa ini sudah mencapai di atas KKM ya nilainya. Kemudian kegiatan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Memberikan pembelajaran remedial dan pengayaan secara klasikal. B. Memberikan pembelajaran remedial secara klasikal dan pengayaan secara kelompok. C. Melakukan pembelajaran ulang pada materi tersebut untuk 25 siswa dan pengayaan secara berkelompok untuk 3 siswa. D. Mengulangi materi pada soal yang dijawab salah kepada seluruh siswa. E. Melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 yaitu C. Pembahasannya,
Hasil analisis hasil pembelajaran tersebut dapat dikatakan belum seperti yang diharapkan karena mayoritas siswa tidak mencapai kompetensi berdasarkan indikator dalam soal. Di antara pilihan jawaban yang paling mungkin adalah sebanyak 25 siswa mengulangi belajar pada materi yang dianggap sulit, sedangkan 3 siswa yang sudah mencapai KKM diberikan pengayaan. Soal nomor 18. Dalam pembelajaran materi zat aditif, semua siswa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang berbasis pada level C1 dan C2. Bahkan C3 atau low order thinking, tetapi pada kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang meminta siswa melakukan analisis C4, C5, dan C6 atau high order thinking. Kegiatan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Memberikan pembelajaran remedial secara klasikal pada materi yang dianggap sulit. B. Menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir high order thinking seperti model kooperatif dan inquiry. C. Menerapkan pembelajaran langsung dan demonstrasi. D. Melakukan pembelajaran ulang pada soal-soal yang sulit dijawab siswa. E. Melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 yaitu B. Pembahasannya, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi, diperlukan pembelajaran yang melatih siswa berpikir tingkat tinggi, seperti model kooperatif dan model inquiry, dan model pembelajaran berbasis masalah. Model-model pembelajaran tersebut pada umumnya melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Indikator selanjutnya, disajikan sebuah kasus percobaan IPA, peserta dapat menganalisis sumber terjadinya, cara mengatasi, dan prosedur kerja untuk mengatasi kecelakaan kerja di laboratorium, berdasarkan karakteristik materi dan jenis alat yang digunakan dalam percobaan IPA. Soal nomor 19. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa demikian? A. Karena larutan alkohol yang digunakan 40%. B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. C. Karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah terkena guncangan. D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca. E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 yaitu B. Pembahasannya, pengawetan spesimen hewan yang dibawa dari lapangan dapat dilakukan dengan dimasukkan ke dalam larutan alkohol atau formalin. Untuk hewan-hewan invertebrata yang lunak seperti ubur-ubur, diperlukan larutan alkohol 70% atau larutan formalin 4%, karena pada konsentrasi larutan tersebut merupakan batas minimal atau cukup membawa sel hewan mati. Jika digunakan konsentrasi lebih dari itu, hewannya hancur. Soal nomor 20. Kegiatan praktikum materi asam basa dan garam, siswa menggunakan larutan asam sulfat encer, padahal di laboratorium hanya tersedia larutan asam pekat. Oleh karena itu, siswa harus melakukan aktivitas pengenceran sendiri. Kelalaian yang sering terjadi dalam proses pengenceran adalah mata atau bagian tubuh lainnya terkena asam sulfat yang pekat dan korosif karena percikan asam sulfat pekat. Agar hal ini dapat dihindari, maka prosedur pengenceran yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengambil sejumlah asam sulfat pekat dengan hati-hati, kemudian disimpan dalam labu pengenceran, kemudian ditambahkan air secara bertahap. B. Mengambil sejumlah air dan dimasukkan secara hati-hati ke dalam labu pengenceran,
baru kemudian asam sulfat pekat ditambahkan ke dalamnya dengan perlahan dan hati-hati. C. Mengambil sejumlah asam sulfat dan dimasukkan ke dalam labu pengenceran, kemudian ditumpahkan sejumlah air sesuai volume yang diinginkan dengan cepat. D. Mengambil asam sulfat dan air ke dalam labu pengenceran secara bersamaan agar terjadi pencampuran. E. Melakukan pencampuran asam sulfat dan air menggunakan cepat dan hati-hati. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 yaitu B. Pembahasannya, percikan asam sulfat pekat dalam proses pengenceran dapat dihindari jika proses pengenceran dilakukan dengan hati-hati dan prosedur yang benar dan aman. Proses pengenceran asam sulfat pekat dan zat pekat lainnya sebaiknya menempatkan air terlebih dahulu dalam labu pengenceran atau gelas kimia. Baru kemudian asam sulfat atau bahan pekat lainnya ditambahkan secara perlahan sehingga yang mercik adalah air bukan asam sulfat. Soal nomor 21. Penggunaan bahan-bahan volatil dan mudah terbakar seperti ether dalam proses ekstraksi bahan-bahan alam sering menyebabkan terjadi kebakaran jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah kebakaran tersebut adalah A. Menggunakan pemanas menggunakan sumber listrik dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. B. Menggunakan pemanas bunsen yang dilapisi kasa pengaman sehingga bahan volatil dan mudah terbakar terlindungi oleh kasa. C. Memasang alat ekstraksi dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada bahan volatil yang mudah terbakar yang bocor atau terbuang ke udara. D. Mengganti bahan volatil dengan yang tidak mudah volatil dan terbakar. E. Melakukan kegiatan percobaan di ruang khusus dengan tekanan udara yang rendah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 yaitu C. Pembahasannya, penggunaan bahan-bahan volatil yang mudah terbakar seperti ether sering tidak bisa dihindarkan dalam ekstraksi bahan-bahan alam. Seperti minyak cengkeh, zat-zat organik seperti minyak cengkeh pada umumnya larut dalam pelarut organik seperti ether yang sangat volatil. Di lain pihak, proses ini melibatkan proses pemanasan yang sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran jika terdapat bahan ether yang keluar ke udara dari alat. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.